Jika ada sebuah obat yang menyebabkan kecemasan, kebencian, permusuhan, kesalahpahaman, ketakutan, dan membuat kecanduan bagi peminumnya, apakah kita atau mayoritas orang akan menggunakan obat itu? Jawaban dari semua pertanyaan itu adalah ya. Ya karena yang saya maksud dan saya bahas di sini sudah menjadi kecanduan terbesar saat ini. Obat sudah dikonsumsi oleh banyak orang, diedarkan secara bebas, secara besar-besaran, dan obat itu adalah berita. Selamat jumpa, saudara. Dunia dalam berita pada hari ini akan diawali oleh beberapa buah berita politik dan sebuah berita yang tidak penting sama sekali. Kalau ngomongin soal berita, memang sudah sewajarnya kalau berita itu harusnya berisi fakta-fakta yang relevan. Seperti data-data yang akurat, hasil penelitian, wawancara, yang membuat isi dari berita itu bisa dipertanggungjawabkan dan merupakan sebuah kebenaran. Ada dua hal yang menarik jika berbicara mengenai kebenaran. Pertama, beberapa hal itu benar, baik kita percaya atau tidak, seperti air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dan rupiah adalah mata uang Indonesia. Dan yang kedua, berbagai hal dapat menjadi sebuah kebenaran jika kita mempercayainya. Sering disebut sebagai self-fulfilling prophecy atau ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri. Sebagai contoh, kalau misalkan kita percaya sebuah bank akan bangkrut, dan banyak orang juga percaya dengan itu, bisa jadi bank tersebut akan benar-benar bangkrut, karena banyak orang tidak mau menabung atau memasukkan uangnya ke sana. Atau contoh lain, kalau semisalkan ada seorang dokter memberikan sebuah obat kosong tanpa khasiat, dan sang dokter mengatakan bahwa jika kita meminum obat itu, maka kita akan sembuh. Bisa jadi kita akan benar-benar sembuh, dan itu disebut dengan efek placebo, yang dimana jika kita mempercayai suatu hal, bisa jadi apa yang kita percaya akan terjadi atau terwujud dengan sendirinya. Bahkan menurut British Medical Journal, efek placebo juga membantu 3/4 kasus medis, dan di setengah kasusnya, efeknya setara dengan efek pengobatan yang sesungguhnya. Dan yang menarik adalah efek ini juga berlaku sebaliknya. Contoh terbesarnya pernah terjadi di Belgia. Satu sekolah kecil di kota Bornem pada tahun 1999. Kasus tersebut adalah kasus di mana secara tiba-tiba ada 9 orang anak yang mendadak sakit, seperti gejala keracunan setelah istirahat makan siang. Para guru dan staf pun langsung menyimpulkan bahwa anak-anak tersebut telah keracunan karena Coca-Cola yang mereka minum waktu jam istirahat. Beritanya pun langsung tersebar ke seantero Belgia. Bahkan di hari yang sama, perusahaan tersebut langsung mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa jutaan botol minuman mereka akan ditarik dari toko-toko di Belgia. Gejala keracunan pada anak-anak juga mulai bermunculan di mana-mana, sampai-sampai semua produk Coca-Cola seperti Fanta, Sprite, dan beberapa produk lainnya dianggap berbahaya untuk dikonsumsi bagi anak-anak. Uji lab pun telah dilakukan, mulai dari tes sampel minuman, tes darah, hingga tes urin pada korban. Tapi ketika hasil labnya keluar, ditemukan kalau tidak ada kandungan apapun yang mencurigakan. Tidak ada racun, tidak ada pestisida, semuanya normal, semuanya bersih. Para peneliti pun dibuat kebingungan karena ribuan korban tersebut memang benar-benar sakit dan tidak berpura-pura. Hingga pada akhirnya, para peneliti pun menyimpulkan bahwa para korban memang sakit, tapi bukan karena Coca-Cola. Beberapa waktu pun berlalu, sampai kemudian para saintis pun bersepakat kalau para korban telah tertular suatu penyakit psikogenik massal. Atau dengan kata lain, mereka cuma menghayalnya. Insiden Coca-Cola ini
juga ditulis di berbagai portal berita dan juga buku, yang juga dapat disimpulkan sebagai salah satu contoh kebalikan dari efek placebo, atau disebut juga dengan efek nocebo. Dengan adanya efek placebo dan nocebo ini telah membuktikan suatu hal krusial bagi kita, yang dimana bahwa sebuah gagasan pada akhirnya tidak pernah hanya sebuah gagasan, atau dengan kata lain, kita adalah apa yang kita percaya. Jika efek placebo mengarah ke dampak atau hal-hal positif dan efek nocebo mengarah ke dampak negatif, pertanyaannya adalah apakah efek nocebo ini masih banyak kita jumpai sampai sekarang? Jawabannya adalah iya, melalui berita. Dan jangan Anda percaya begitu saja. Mungkin banyak dari kita yang dibesarkan atau dididik agar percaya kalau berita itu bagus untuk perkembangan. Atau dengan kata lain, semakin mengikuti berita, makin banyak juga pengetahuan kita. Dan mungkin sampai saat ini hal itu masih diajarkan oleh banyak orang tua ke anak-anaknya. Sebaliknya, menurut banyak penelitian yang sudah dilakukan, berita adalah bahaya bagi kesehatan mental. Tapi perlu dicatat bahwa yang saya maksud berita di sini bukanlah berarti seluruh jurnalisme. Banyak juga bentuk jurnalisme yang bermanfaat dan membantu kita untuk memahami dunia dengan lebih baik. Tapi terlepas dari itu, pertanyaan yang perlu kita bahas adalah mengapa kita, manusia, sangat rawan untuk terpengaruh dengan suramnya berita. Jawabannya adalah karena kita akan lebih memperhatikan yang buruk daripada yang baik. Dan fakta bahwa kita selalu dibombardir oleh berita-berita suram yang notabene akan cenderung bertahan kuat dalam memori, itu akan justru membuat pandangan kita mengenai dunia akan melenceng dari yang seharusnya. Ada sebuah pernyataan menarik untuk kita, yakni, secara keseluruhan, menurut kalian, apakah dunia ini akan menjadi lebih baik? Sama saja, atau lebih buruk? Pertanyaan tersebut adalah sebuah pertanyaan yang dituliskan dalam buku Factfulness karya Hans Rosling yang diberikan kepada orang-orang di 30 negara. Dan yang mengejutkan, sebagian besar jawabannya menyatakan bahwa keadaan dunia saat ini lebih buruk atau memburuk. Tapi jika dilihat dengan berbagai fakta yang ada, justru menunjukkan kebalikannya. Tingkat kemiskinan menurun, kematian anak menurun, tingkat kejahatan, kelaparan, dan jumlah kecelakaan semuanya telah menurun. Atau dapat disimpulkan bahwa kita sedang hidup pada era paling kaya, aman, dan sehat yang pernah terjadi. Tapi mengapa banyak orang yang tidak menyadari hal itu? Jawaban sederhananya adalah karena berita selalu mengangkat berbagai hal yang jarang terjadi, seperti kelaparan, kekerasan, kecelakaan, kejahatan, atau dapat disimpulkan seperti semakin jarang sebuah peristiwa terjadi, semakin besar pula beritanya. Kita mungkin tidak pernah atau jarang melihat berita yang memiliki topik seperti misalnya jumlah kejahatan telah menurun drastis dibanding 20 tahun kemarin, atau jumlah pesawat yang berhasil sampai tujuan dan mendarat dengan selamat berjumlah ratusan ribu pesawat. Suatu hal yang disampaikan dan diulangi secara terus-menerus lama-kelamaan akan membuat orang menjadi percaya akan hal tersebut, termasuk kebohongan. Mungkin kalimat barusan sudah banyak dari kita yang tahu atau pernah dengar, dan kalimat itu sangat mewakilkan mengenai apa yang ingin kita sampaikan dalam video ini. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh beberapa ahli sosiologi Belanda yang mengamati bagaimana kecelakaan pesawat terbang diliput oleh media antara tahun 1991 dan 2005, ketika jumlah kecelakaan pesawat konsisten turun. Mereka mendapati bahwa perhatian media terhadap kecelakaan seperti itu justru konsisten naik. Dan mereka menyimpulkan bahwa karena itulah orang akan jadi semakin takut terbang dengan pesawat yang semakin aman. Dan jika boleh jujur, kalian bisa setuju atau tidak? Value yang paling sering kita dapat ketika kita mengonsumsi berita adalah kita hanya jadi punya topik untuk dibicarakan dengan orang lain yang juga mengonsumsi berita. Yang padahal berita itu sendiri hampir sama sekali tidak berguna dalam menentukan apa yang harus kita lakukan dengan hidup kita agar lebih baik.
Tapi mengapa berita seringkali hanya memberitakan kejadian-kejadian suram di sekitar kita? Seperti yang sudah saya jelaskan, kita hidup di era paling aman dan kaya dari sebelumnya. Dan bisa diprediksi bahwa hidup setiap orang sudah cukup dibilang baik-baik saja, tapi baik-baik saja itu terasa membosankan. Dan karena kata baik dan bosan itu tidak cocok untuk iklan, maka banyak berita-berita menyediakan berbagai hal sensasional agar menguntungkan bagi mereka. Well, dalam berbagai kasus, beberapa media juga terlihat memihak dengan satu sisi. Dan media berita yang lain juga terlihat memihak dengan sisi lain yang berlawanan. Sehingga dapat menggiring opini publik sesuai yang mereka inginkan atau butuhkan. Dan bisa jadi mereka menutup-tutupi beberapa hal agar oknum yang mereka bela seolah-olah terlihat benar atau lebih baik daripada kenyataannya. Tapi hal tersebut tidak pernah terjadi di Indonesia dan hanya terjadi di Wakanda. Wakanda forever! Banyak efek nocebo yang terjadi karena orang mengkonsumsi berita. Beberapa teman-teman saya ada juga yang sampai tidak berani naik pesawat karena menganggap pesawat sangat rawan kecelakaan. Bahkan mungkin di antara kita ada yang berpikir bahwa dunia sekarang penuh dengan kejahatan, padahal faktanya dunia tidak seperti itu. Dan mungkin parahnya lagi, ada orang yang percaya berita hoax dan konspirasi-konspirasi yang gak jelas sumber dan asal-usulnya dari mana. Dan seringkali masuk di grup WhatsApp keluarga yang gak jelas siapa pembuatnya. Tapi poin saya di sini adalah bukan semata-mata kita harus menghindari berita sepenuhnya ya. Tapi setidaknya kita harus bisa memilih berita apa yang ingin kita lihat, berita apa yang bermanfaat, dan berita apa yang mungkin kita butuhkan. Karena barangkali kita pernah terpengaruh oleh efek nocebo yang ditimbulkan dari berita-berita yang ada. Dan karena sumber informasi begitu banyak, setidaknya kita harus membiasakan diri untuk tidak hanya mendapatkan informasi dari satu sumber saja, melainkan dari berbagai sumber berbeda untuk memvalidasi kebenarannya. Bukan hal yang tidak mungkin kalau kita berhenti atau setidaknya membatasi diri untuk mengkonsumsi berita. Kita dapat terhindar dari rasa cemas, takut, salah persepsi mengenai berbagai hal. Atau dalam kata lain, hidup kita bisa menjadi lebih tenang. Dan mungkin salah satu alternatif lain yang bisa kita terapkan adalah dengan membaca buku. Karena dalam informasi yang berkualitas, membaca buku tetaplah bisa jadi sebuah pilihan. Bahkan dengan membaca buku dengan topik yang sama yang ada di satu berita, kita bisa mendapatkan kejelasan. Bahkan bisa melebihi apa yang kita dapatkan dari berita tersebut. Barangkali kita juga dapat lebih paham akan sesuatu daripada orang lain. Atau setidaknya, kita bisa membebaskan atau menghindar dari efek nocebo yang mengintai diri kita sendiri maupun orang lain. Mungkin itu dulu ya pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silakan tulis di kolom komentar jika ingin berpendapat. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Silakan klik jempol ke bawah 2 kali jika kalian tidak suka video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.